Halo, selamat datang kembali di pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini saya, Made Aryaning Tias, akan menjelaskan mengenai saluran distribusi. Apa itu saluran distribusi? Menurut Stanton, tahun 1993, saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai untuk perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai dari kalangan industri. Sedangkan menurut Lem tahun 2001, saluran distribusi merupakan serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan sebagaimana produk-produk bergerak dari produsen ke pengguna bisnis atau pelanggan. Tujuan dari distribusi adalah untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, mempertahankan kontinuitas proses produksi, menjaga stabilitas perusahaan, pemerataan perolehan produk di setiap wilayah, dan peningkatan nilai barang dan jasa. Produsen harus membuat kebijakan yang tepat dalam memilih saluran distribusi, karena dengan memilih saluran distribusi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, jumlah tingkat saluran distribusi dapat dibagi menjadi 4 jalur, yaitu yang pertama, saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung. Produsen menjual produknya langsung kepada konsumen akhir. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penjualan dari pintu ke pintu, penjualan melalui internet, pesanan melalui pos, atau penjualan melalui toko-toko milik perusahaan. Jalur saluran distribusi yang kedua adalah saluran satu tingkat. Saluran distribusi bersifat tidak langsung karena penjualan produk dilakukan melalui satu perantara penjualan. Dalam saluran pemasaran barang konsumsi, perantara ini merupakan pengecer, sedangkan dalam saluran pemasaran barang industri, yang menjadi perantara adalah distributor industri. Yang ketiga adalah saluran 2 tingkat. Saluran ini memiliki 2 perantara penjualan. Dalam saluran pemasaran barang konsumsi, produsen dibantu oleh pedagang besar atau grosir dan pengecer. Yang keempat adalah saluran 3 tingkat. Penjual yang memiliki 3 perantara penjualan, yaitu pedagang besar atau grosir, pemborong, dan pengecer. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan saluran distribusi antara lain, yang pertama adalah pertimbangan pasar. Pola distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Dengan demikian, keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Faktor pasar yang harus diperhatikan antara lain yang pertama adalah pasar konsumen atau pasar industri. Jika pasarnya berupa pasar industri, jadi pasar ini jarang atau bahkan tidak menggunakan pengecer. Jika pasarnya berupa konsumen langsung, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran distribusi. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Jika jumlah pembeli relatif kecil, perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga adalah konsentrasi pasar secara geografis. Secara geografis, pasar dapat dibagi ke dalam beberapa konsentrasi seperti industri obat, industri makanan dan minuman, industri tekstil, dan yang lain-lain. Perusahaan dapat menggunakan distributor industrial untuk konsentrasi geografis pasar tertentu. Yang keempat adalah jumlah pesanan. Volume pesanan akan sangat berpengaruh terhadap saluran distribusi yang digunakan pada suatu perusahaan. Jika volume pesanan tidak begitu besar, perusahaan dapat menggunakan distributor industrial.
Faktor yang perlu diperhatikan juga yang kedua adalah pertimbangan produk. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pertimbangan barang antara lain adalah nilai unit. Jika nilai unit barang yang dijual relatif rendah, perusahaan cenderung memilih saluran distribusi yang panjang. Sedangkan untuk nilai unit yang relatif tinggi, perusahaan memilih saluran distribusi pendek atau langsung. Yang kedua adalah besar dan berat barang. Nilai barang secara keseluruhan harus mempertimbangkan ongkos angkut atau ongkos kirim. Terlebih untuk barang-barang yang besar dan berat. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya, sehingga membebani perusahaan, sebagian bebannya dapat dialihkan ke perantara sehingga perantara ikut menanggung ongkos angkutnya. Ketiga adalah sifat teknis. Produsen harus memiliki penjual yang dapat menerangkan berbagai masalah teknis penggunaan dan pemeliharaan produk. Penjual juga memberikan pelayanan yang baik sebelum dan sesudah penjualan produk. Yang keempat adalah luas lini produk. Jika perusahaan hanya membuat satu unit saja, lebih baik menggunakan pedagang besar sebagai penyalur. Akan tetapi, jika yang dijual bermacam-macam barang, perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. Faktor pemilihan saluran distribusi yang ketiga adalah pertimbangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki finansial kuat, kemampuan manajemen tinggi, disertai dengan pengalaman, cenderung lebih tertarik untuk mengorganisasikan armada penjualannya sendiri. Yang keempat adalah pertimbangan perantara. Perantara digunakan sebagai penyalur jika dapat membawa produk dalam persaingan dan bersedia menjualkan produk perusahaan. Jika perantara memberikan pelayanan yang baik, produsen akan bersedia menggunakannya sebagai penyalur. Berikut ini adalah pelaku-pelaku dalam saluran distribusi. Yang pertama adalah pedagang. Pedagang merupakan pelaku distribusi yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Terdapat dua jenis pedagang. Yang pertama adalah pedagang besar atau sering kita sebut dengan pengepul. Kemudian yang kedua adalah pedagang kecil yang sering kita sebut dengan pengecer. Pelaku saluran distribusi yang kedua adalah agen. Secara resmi, agen merupakan lembaga distributor resmi dari suatu perusahaan produsen. Agen diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Lembaga ini memiliki izin atas nama perusahaan produsen. Ketiga adalah maklar. Maklar adalah lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain. Yang keempat adalah eksportir. Eksportir merupakan lembaga yang membeli produk dari dalam negeri, kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Yang kelima adalah komisioner. Komisioner merupakan distributor yang bertugas sebagai maklar, tapi melaksanakan transaksi jual-beli menggunakan nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas aktivitas yang dilakukannya. Imbalan dari hasil kerja komisioner adalah komisi. Dalam melakukan distribusi produk, perusahaan perlu menentukan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai pedagang besar, agen, atau pengecer. Perusahaan harus menentukan jumlah perantara yang digunakan pada tiap tingkatan yang dilaksanakan. Terdapat 3 alternatif pilihan strategi jumlah perantara saluran. Yang pertama adalah distribusi intensif. Produsen menyalurkan barang atau jasa dengan menggunakan sebanyak mungkin outlet. Distribusi intensif banyak digunakan untuk mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah distribusi selektif. Distribusi ini digunakan untuk mendistribusikan produk melalui toko yang dipilih. Sebagai contoh, beberapa peralatan mebel hanya dijual di toko furniture yang memerlukan beberapa keahlian.
Yang ketiga adalah distribusi eksklusif. Produsen sangat membatasi jumlah perantara. Hanya satu atau beberapa toko yang menggunakan distribusi ini. Sebagai contoh, beberapa barang mewah didistribusikan secara khusus pada beberapa toko yang melayani konsumen kelas atas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Unit produksi perbekalan farmasi ada 3, yaitu industri farmasi yang dapat terdiri dari industri obat paten dan obat generik. Yang kedua adalah industri kosmetik, dan yang ketiga adalah industri obat tradisional. Kemudian, unit distribusi yang dapat mendistribusikan perbekalan farmasi. Yang pertama adalah pedagang besar farmasi atau PBF sebagai agen, kemudian pedagang besar farmasi, apotek, dan toko obat berizin. Menurut Permenkes RI nomor 1148-Menkes-Per-6-2011, PBF merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan PBF adalah menyalurkan perbekalan farmasi ke apotek, rumah sakit, unit pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun persyaratan PBF antara lain yang pertama, dilakukan oleh badan hukum, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan nasional, atau kerjasama perusahaan nasional dengan perusahaan asing. Kedua, harus memiliki NPWP. Ketiga, memiliki izin TTK yang bekerja penuh. Yang keempat, anggota direksi tidak terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang farmasi. Yang kelima, memperhatikan syarat mutu produk yang akan didistribusikan. Yang keenam, produk yang diperoleh dari sumber yang sah. Jadi PBF itu harus memastikan barang-barang atau obat-obat yang dia distribusikan berasal dari produsen yang memiliki izin yang sah. Yang terakhir, memiliki bangunan dan sarana yang memadai seperti gudang dapat menjamin mutu produk, gudang dan kantor dapat dipisah dan gampang diawasi oleh direksi dan melakukan dokumentasi. Kewajiban dari PBF. Yang pertama adalah mengarsipkan surat pesanan. Yang kedua, membuat faktur penerimaan barang dari pusat. Yang ketiga, membuat faktur pengiriman dan penyerahan barang. Yang keempat, membuat kartu persediaan. Dan yang terakhir adalah membuat laporan pendistribusian obat per triwulan. Berikut ini adalah tata cara penyaluran obat keras pedagang besar farmasi. Jadi obat keras dari pedagang besar farmasi dapat disalurkan ke pedagang besar farmasi lainnya berdasarkan SP yang ditandatangani oleh penanggung jawab PBF. Dan dapat menyalurkan obat keras ke apotek berdasarkan SP yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek, menyalurkan ke rumah sakit berdasarkan SP yang ditandatangani oleh apoteker kepala instalasi farmasi rumah sakit, dan menyalurkan ke instalasi lain yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan. Berikut ini kita akan bahas mengenai jalur distribusi obat berdasarkan golongannya. Yang pertama adalah distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas. Distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas dari PBF ke apotek. Apotek membuat surat pesanan dengan menggunakan SP non-narkotika psikotropika untuk memesan obat bebas dan obat bebas terbatas ke PBF. SP tersebut akan dikirimkan kepada PBF. PBF setelah menerima SP dari apotek, maka PBF akan menyiapkan barang sesuai dengan SP dan menyiapkan fakturnya.
Selanjutnya, faktur dan barang akan dikirimkan ke apotik dan diterima oleh apotik. Selanjutnya adalah distribusi obat bebas dan obat bebas terbatas dari apotik ke pasien. Pasien datang ke apotik dengan menyampaikan keluhan. Apoteker dapat memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas. Selanjutnya, obat tersebut akan diserahkan oleh apoteker kepada pasien disertai dengan KIE. Kemudian, apabila pasien datang dengan permintaan obat bebas atau obat bebas terbatas, maka apotek dapat menyerahkan obat ke pasien disertai dengan KIE. Selanjutnya adalah jalur distribusi obat keras dan golongan psikotropika. Distribusi obat keras dan psikotropika dari PBF ke apotik. Jadi apotik membuat surat pesanan dengan menggunakan surat pesanan non-narkotika psikotropika untuk obat keras di luar golongan psikotropika dan narkotika, sedangkan untuk memesan obat golongan psikotropika, apotek menggunakan SP psikotropika yang tentunya ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Kemudian SP tersebut akan dikirimkan ke PBF. PBF akan menyiapkan barang dan fakturnya yang akan dikirimkan ke apotek. Apotek menerima faktur dan barang sesuai dengan SP yang telah dibuat. Selanjutnya, distribusi obat keras dan psikotropika dari apotek ke pasien. Jadi pasien ke apotek membawa resep obat keras atau dan psikotropika. Kemudian apotek akan mengecek dan memberikan harga. Harga tersebut akan diinformasikan kepada pasien. Apabila pasien setuju, maka pasien dapat melakukan pembayaran, kemudian apotek akan melakukan peracikan. Selanjutnya, obat tersebut akan diserahkan kepada pasien disertai dengan KIE. Apabila pasien tidak setuju, maka resep tersebut akan dikembalikan kepada pasien. Selanjutnya adalah distribusi golongan obat narkotika. Distribusi narkotika dari PBF ke apotek. Jadi apotek membuat SP narkotika yang tentunya ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Kemudian SP tersebut akan dikirimkan ke PBF Kimia Farma. PBF Kimia Farma ini akan membuat faktur dan mempersiapkan barangnya. Selanjutnya, barang tersebut akan diterima oleh apotek. Apotek akan menerima faktur plus barang, serta pembayaran untuk obat golongan narkotika ini adalah secara COD atau cash on delivery, atau harus dibayar di saat barang tersebut sudah sampai atau sudah diantarkan ke apotek. Selanjutnya, distribusi obat narkotika dari apotek ke pasien. Jadi, pasien membawa resep narkotika ke apotek. Apotek akan melakukan pengecekan dan pemberian harga dan menginformasikan harga tersebut kepada pasien. Apabila pasien setuju, maka pasien harus melakukan pembayaran, kemudian apotek akan melakukan peracikan, dan obat tersebut akan diserahkan kepada pasien disertai dengan KIE. Apabila pasien tidak setuju, maka resep tersebut akan dikembalikan lagi kepada pasien. Nah, ini ada 4 jenis surat pesanan atau SP. Dari tadi kita sudah menyebut yang namanya surat pesanan. Kita sekarang akan membahas satu persatu. Apa saja sih jenis surat pesanan? Yang pertama adalah surat pesanan narkotika atau SP narkotika. SP narkotika ini biasanya terdiri dari 5 rangkap. Jadi satu SP hanya digunakan untuk mengorder satu item obat. Formnya didapat langsung dari PBF Kimia Farma. Yang kedua ada SP psikotropika. SP ini biasanya terdiri dari 2 atau 3 rangkap. Dan satu SP bisa
untuk mengorder barang lebih dari satu item. Kemudian ada SP non-narkotika dan psikotropika. SP ini biasanya terdiri dari 2 rangkap, biasanya untuk mengorder obat bebas terbatas, alkes, obat keras non-narkotika, psikotropika, kosmetika, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah SP prekursor. SP prekursor ini terdiri dari 2 rangkap dan untuk mengorder obat golongan prekursor. Ini merupakan contoh surat pesanan non-narkotika psikotropika yang digunakan untuk mengorder obat bebas terbatas, obat keras, kosmetika, dan lain-lain. Jadi harus ada, yang pertama adalah identitas apotek dan apoteker penanggung jawab. Kemudian ditujukan kepada siapa pemesanannya, tanggal pemesanannya, kemudian item obat yang dipesan, jumlahnya berapa, dan apabila ada keterangan lanjutan, silahkan diisi dan tentunya ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Ini merupakan contoh pesanan psikotropika. Jadi seperti tadi sudah dibahas, ini dapat digunakan untuk mengorder beberapa jenis atau beberapa item psikotropika. Jadi di sini ada identitas apoteker pengelola apotek, kemudian ada identitas PBF yang dituju untuk memesan, kemudian ada identitas apoteknya. Tentunya ada tanggal pemesanan dan juga harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Selanjutnya adalah contoh dari SP narkotika. Jadi seperti tadi dibilang bahwa SP narkotika ini terdiri dari 5 rangkap dan hanya boleh digunakan untuk memesan 1 item obat. Jadi ditulis di sini. Jadi di sini tertera apoteker penanggung jawab yang memesan obat, kemudian nama distributornya, kemudian di sini dilengkapi dengan identitas apotek pemesan. Tentunya harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Nah, ini adalah contoh faktur. Jadi tadi, apabila kita memesan obat ke PBF, PBF akan memberikan barang dan faktur kepada kita. Jadi ini contoh fakturnya. Umpamanya kita memesan pletaal, minyak kayu putih caplang, kasa hidrofil. Jadi di sini sudah tertera nama produk yang kita pesan, ED-nya, nomor batch-nya, berapa jumlahnya, harga satuannya, kemudian kalau ada potongan atau diskon, kemudian jumlah harganya. Tentunya ada pajaknya berapa di sini dan jumlah yang harus kita bayarkan ke PBF. Jangan lupa di sini juga ada identitas dari PBF, kemudian nomor fakturnya. Yang penting di sini adalah jatuh temponya dan nama customer. Benar enggak kita yang memesan di sini? Selanjutnya ini adalah contoh kartu stok. Jadi kartu stok minimal ada keterangan nama barangnya, jadi setiap item obat memiliki 1 kartu stok. Kemudian tanggal transaksinya, entah itu tanggal masuk barangnya, tanggal keluarnya barangnya. Kemudian ada keterangannya. Di sini keterangan bisa ditulis nama PBF, tempat kita membeli barang, kemudian ED-nya, nomor batch-nya, kemudian ada jumlah masuknya, jumlah keluarnya, kemudian sisa stoknya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai saluran distribusi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.